Halo teman-teman, Halo. kembali lagi di MMR Official, tempat di mana kalian akan mendapatkan informasi seputar beasiswa Indonesia Bangkit atau LPDP Kemenang. Nah, kali ini aku dibersamai dengan Kak Putri yang Hai. merupakan awarde beasiswa Indonesia Bangkit yang menempuh studi di UIN Mataram saat ini. Nah, nanti kita akan dibersamai dengan Kak Putri yang cantik ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai beasiswa Indonesia Bangkit yang masih pada bingung nih tentang beasiswa Indonesia Bangkit. Kali ini kita akan kupas tuntas eh, pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak teman-teman. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini seputar beasiswa Indonesia Bangkit atau LPDP Kemenang. Nah, tak berlama-lama lagi, langsung saja. Tapi sebelum itu, gimana kabarnya Kak Putri? Aku alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Puasa lancar ya? Lancar. Alhamdulillah. Sudah di akhir-akhir bulan puasa ini. Gimana bulan puasanya? Ya, alhamdulillah semuanya lancar ya dari awal Lancar. sampai akhir dan insya Allah ya kita juga minta berkah Berkah ya, karena bulan Ramadan ini. bulan penuh kemuliaan ya Kak ya. Betul sekali. Iya ya. Kegiatan apa aja nih Kak selama bulan Ramadan? Kegiatannya ya paling kalau lagi gak ada jadwal kuliah, ya baca-baca buku di Masya rumah, Allah, di ya. kos gitu kan, terus ya melakukan hal-hal positif Hal lah yang gitu. positif tentu Ya. karena katanya kalau bulan Ramadan itu dilipat gandakan ya Kak ya. Ya, betul banget. Ya, pahalanya ya, begitu juga dosanya gitu. Jadi hati-hati teman-teman ya, mengingatkan pada kita semua agar tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan dosa seperti itu. Dan jangan lupa taraweh. Ya karena kalau udah akhir-akhir bulan Ramadan itu biasanya yang tadinya 3 saf Ya, tinggal 1 saf, betul bahkan nggak ada banget. gitu ya Kak ya. Ya, betul. Nah, dan juga jangan lupa ya, ini kan udah akhir-akhir Ramadan. Jadi kita harus memperbanyak ngaji, tadarus gitu. Karena kita juga meraih berkah dari malam Lailatul Qadar tersebut. Oke, iya ya, karena malam Lailatul Qadar ibaratkan itu kita beribadah 1000 bulan gitu ya Kak ya. Ya. Karena nggak semua orang loh ya yang bisa mendapatkan malam itu. Insya Allah, tapi semuanya akan mendapatkan. Oke, ya itu mungkin mengenai intermezzo dulu ya teman-teman ya. Sebelum ke Q&A dari teman-teman, pertanyaan yang masih mengganjal di benak teman-teman. Tapi langsung saja kita akan menjawab secara tuntas kali ini pertanyaan dari teman-teman. Paling enggak ini kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh aku sendiri dan juga Kak Putri satu-satu sepanjang yang kita ketahui ya. Karena sekali lagi ini teman-teman, kita bukan dari panitia penyelenggara beasiswa Indonesia Bangkit atau LPDP Kemenang ini, kita bukan dari Kementerian Agama ataupun dari LPDP. Kita merupakan hanya awarde yang memiliki pengalaman ataupun mendaftar, mengikuti proses seleksi dari awal sampai akhir hingga akhirnya kita menjadi awarde beasiswa Indonesia Bangkit ini, seperti itu. Jadi jangan informasi dari kita jangan sepenuhnya dirasa yang paling benar gitu, karena juga yang paling benar tentu dari panitianya, tapi ini hanya sharing tentang pengalaman kita ya menjadi awarde beasiswa Indonesia Bangkit, mengikuti seleksinya gitu. Dan juga Kak, ada lagi selain yang tadi Kakak sebutkan, mungkin kita juga karena penasaran nih nyoba-nyoba gitu, nyoba-nyoba untuk daftar beasiswa ini. Iya gitu. Salah satunya sih. Ya mungkin langsung aja ya Kak ya. Oke. Ke pertanyaan pertama. Boleh Kak Putri baca ini pertanyaan pertama. Dari pertanyaan pertama dari @Muzayyin_Lutfi 1638. Apakah beasiswa LPDP Kemenak dan DIB itu sama? Kalau beasiswa S3 untuk luar negeri, apakah ada? Oke. Yang pertama, apakah beasiswa LPDP Kemenak dan DIB itu sama? Oke, saya jawab itu sama. Karena kenapa? Beasiswa LPDP Kemenak itu adalah kerjasama antara LPDP dan Kemenak yang merupakan programnya adalah BIB. BIB itu adalah beasiswa Indonesia Bangkit. Oh ya, jadi nama beasiswa programnya itu beasiswa Indonesia Bangkit. Ya, nama program beasiswanya adalah
BIB. Tapi penyelenggaranya kerjasama dengan antara LPDP dan antara Kementerian Agama dan LPDP Kementerian Keuangan, seperti itu ya Kak ya. Ya berarti intinya sama ya teman-teman. Sama, nggak ada bedanya. Kalau sudah masuk LPDP Kemenak pasti programnya adalah BIB. Jadi hanya beda penyebutan aja seperti itu ya. Beda penyebutan aja. Nah kalau beasiswa S3 untuk luar negeri, apakah ada? Ada dong. BIB juga menyediakan beasiswa S3 untuk luar negeri. Gitu, seperti itu. Dan kemarin juga ada sempat ya, dalam negeri juga gitu. Dalam dan luar negeri. Oke, pertanyaan kedua dari Rahma Prilianti 8914. Iya. Maaf Kak, tanya ini untuk BIB gelombangnya sampai berapa? Ya, itu aja ya. Ya. Oke, untuk gelombang BIB itu hanya sekali ya teman-teman, hanya sekali dibuka ya. Oh ya, tahun kemarin di 2022 kebetulan baru sekali dalam 1 tahun itu periodenya sekali. Oke. Tapi untuk tahun sekarang kita juga belum tahu pasti. Teman-teman juga bisa cek di link LPDP Kemenak bisa, atau di IG-nya tuh jangan lupa diikutin info-infonya lebih lanjut karena memang di sana bakalan di-share terkait info-info tentang beasiswa ini begitu. Iya, jadi memang sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari panitia penyelenggara Beasiswa Indonesia Bangkit mengenai periode pendaftarannya ya gitu ya. Apakah setahun 2 kali atau bahkan 3 kali atau sekali gitu, kita belum tahu. Kita pantau aja webnya Beasiswa Indonesia Bangkit. Seperti itu. Tapi ini teman-teman, untuk sekarang kemarin infonya akan dibuka April. Info sosialisasinya. Oke. Nah, April itu mungkin kalau nggak salah pertengahan ya Kak? Iya, kemarin sih informasinya pertengahan, tapi kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Nanti pokoknya kalian stay tune aja di webnya. Jangan lupa kalau emang benar-benar kalian niat mengikuti BIB, jangan lupa selalu dipantau. Ya, nanti kita cantumkan ya linknya di deskripsi, kolom deskripsi seperti itu. Oke, selanjutnya Kak, Selanjutnya dari Serambi Falsafah. Kalau keterima BIB, apakah otomatis keterima di perguruan tinggi atau harus tetap daftar lagi atau seleksinya berbeda? Jadi gimana tuh Kak? Nah, kalau untuk keterima BIB, apakah otomatis keterima di perguruan tinggi? Oke. Jika teman-teman mengikuti rangkaian program BIB ini, kalian otomatis akan lulus jika dinyatakan lulus, kalian akan lulus otomatis di perguruan tinggi yang kalian pilih, tujuan gitu. Nah, jadi nggak harus seleksi kembali ya teman-teman. Jadi kan biasanya ada nih, kalau di LPDP Kemenkyu kalau nggak salah terpisah nih. Jadi kalau baru dinyatakan lulus beasiswa harus juga mendapatkan LOA dari kampus dengan seleksi di kampus tujuan masing-masing. Tapi berbeda dengan BIB ini. Kalau BIB ini atau LPDP Kemenak ini, kalau yang tahun kemarin itu langsung otomatis diterima di kampus tujuan berdasarkan prodi tertentu yang sudah dipilih yang di cover sama BIB ini gitu, yang sudah bekerja sama dengan panitia seperti itu. Jadi ya langsung otomatis diterima. Tapi juga ada yang jalur LOA teman-teman beasiswa BIB ini gitu. Jadi ada yang teman-teman yang udah daftar di kampus tujuan dulu, udah diterima jadi mahasiswa dulu, selama itu prodinya itu di cover sama LPDP Kemenak gitu ya, atau BIB ini. Tapi biasanya kalau yang LOA kayak gini tuh lebih diutamakan jurusan saintek seperti itu, yang matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, seperti itu. Ini Kak, seleksinya berbeda pastilah ya. Ya, bagi yang LOA tentu berbeda-beda setiap kampus kan. Jadi ikut di kampus dulu seleksinya untuk diterima menjadi mahasiswa, kemudian ikut seleksi Beasiswa Indonesia Bangkitnya seperti itu. Jadi 2 kali tes. Ya, seperti itu. Ya, lanjut Kak, pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Edmar Kicobos. Salah maaf.
dari Markicop 05. Permisi Kak, mau nanya, mahasiswa S1 semester 4 masih bisa daftar nggak? Oke. S1 semester 4 ya. Iya, jadi perlu teman-teman ketahui ya. Jadi perlu teman-teman ketahui kalau untuk BIB itu kalau tidak salah ya teman-teman, itu nggak boleh semester 4 karena memang seperti yang dikatakan oleh Kak Makfur tadi, jika melalui jalur LOA, ini bagi jenjang S1 ya, ya jenjang S1 itu bisa mendaftar dulu di kampus untuk semester 1, nanti baru daftar ke beasiswanya gitu. Sedangkan kalau misalnya memang sudah menempuh semester, apalagi ini semester 4, semester 3 atau semester 2 ya, bagi calon-calon ya jenjang S1 nggak bisa. Udah nggak bisa. Jadi Kak, bagi S1 harus mendaftar di bisa mendaftar BIB itu ketika semester 1. Dan tentunya syaratnya itu kalau nggak salah aku baca itu harus diterima di kampus dulu. Gitu jadi nggak kayak S2 S3 yang mana belum diterima di kampus bisa daftar BIB. Tapi kalau S1 ini harus diterima di kampus dulu baru daftar BIB seperti itu. Dan harus di semester 1, nggak bisa semester 2, 3, 4, 5 dan 7, 8 seperti itu. Diusahakan ya. Iya, bagi teman-teman S1 yang berminat seperti itu. Oke, selanjutnya dari @bilikdata. Izin bertanya, kalau guru atau tenaga pendidik di pondok pesantren itu masuknya ke bagian mana ya? Ya, jadi khususnya ini untuk S2 ada beberapa kategori yang bisa mendaftar di Beasiswa Indonesia Bangkit ini atau LPDP Kemenang ini. Itu ada lulusan dari PTKIN atau lulusan dari pondok pesantren Madhali, kemudian ada yang berstatus sebagai guru di bawah Kementerian Agama. Kemudian ada yang berstatus sebagai tenaga pegawai di Kementerian Agama seperti itu. Jadi kalau misalkan ini guru atau tenaga pendidik di pondok pesantren, tentu ini masuk kategori di bagian guru seperti itu ya. Jadi guru pondok pesantren bisa mendaftar di Beasiswa Indonesia Bangkit ini seperti itu untuk jenjang S2 seperti itu ya. Dan tentunya pasti masing-masing punya syarat. Ya, ada syarat lanjutannya gitu. Gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya ada dari mana Kak? @huswatun hasanah 7602. Ada link atau laman yang bisa dikunjungi terkait info lebih lanjutnya Kak? Oke. Kayak tadi, sama kayak tadi guys. Ya, nanti kita cantumkan langsung di kolom deskripsi ya teman-teman mengenai link atau address web dari program Beasiswa Indonesia Bangkit ini, kayak gitu. Terus selanjutnya dari Budi Mulyana 6886. Kak, izin bertanya, apakah LOA untuk perguruan tinggi umum saja atau bisakah LOA juga untuk perguruan tinggi UIN tapi yang tidak masuk daftar list beasiswa LPDP Kemenak? Nah, ini Kak sulit ya kayaknya ya. Ya, jadi untuk LOA itu memang kebanyakan di perguruan tinggi umum, tapi bisa juga sih di perguruan tinggi keislaman atau UIN biasanya Universitas Islam Negeri itu yang tapi harus prodi yang di cover oleh beasiswa ini, nggak bisa yang di luar oleh beasiswa ini seperti itu. Tapi kalau di perguruan tinggi umum bisa selama itu program studinya saintek tadi ya, jadi kayak fisika, kimia, matematika, biologi dan lain sebagainya seperti itu. Itu jadi ya begitu teman-teman mengenai LOA. Terus selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Anna Pertiwi 6252. Halo Kak, mau tanya kalau sedang proses mendaftar beasiswa LPDP reguler, apakah juga bisa mendaftar BIB secara bersamaan? Menurut Kak Putri gimana nih? Beasiswa LPDP reguler. Ya nggak hanya LPDP reguler saja sih. Jadi kalau dari BIB sendiri itu mensyaratkan tidak boleh mendaftar dalam waktu bersamaan ya. Jadi teman-teman lagi daftar Beasiswa Indonesia Bangkit nih BIB, kemudian daftar di LPDP Kemenkyu juga atau
LPDP Kemendikbud atau BPI itu ya. Jadi tidak bisa mendaftar di waktu bersamaan karena dikhawatirkan nanti akan double funding atau mendapatkan beasiswa secara bersamaan seperti itu. Nah, kecuali kayak karena dulu saya dulu kayak mencari-cari tentang informasi beasiswa sebelum saya juga diterima di beasiswa LPDP Indonesia Bangkit ini. Kecuali memang beasiswa yang persyaratannya yang memang tidak apa-apa, iya. Kayak pasti ada tulisan persyaratannya begini, apa ya? Tidak harus lagi mendaftar ke beasiswa lain gitu. Jadi kita bisa double gitu. Mungkin itu ranahnya ke beasiswa yang memang nggak terikat kali ya, terikat banget sama negara mungkin gitu. Jadi beasiswa umum, instansi swasta seperti itu. Iya begitu. Intinya kecuali itu bisa guys. Jadi teman-teman kalau mau mendaftar lihat dulu nih persyaratannya apa aja, dipelajari secara teliti masing-masing persyaratan tersebut. Dan kebetulan untuk BIB ini tidak bisa ya Kak ya. Karena memang ini adalah pilihan sejak awal. Apakah kalian mau mengikuti beasiswa LPDP yang reguler atau mau yang BIB? Kalau memang kalian mau yang reguler, silakan ke reguler saja. Kalau kalian mau ke BIB, silakan ke BIB saja. Insya Allah rezeki tidak ke mana. Seperti itu ya Kak. Iya betul. Ya, selanjutnya nih pertanyaan terakhir ini Kak. Oke, terakhir. Dari @rika_rifkoh7977. Untuk S2 perguruan tinggi umum atau PTU, apakah ada daftar list PTU yang bekerja sama dengan BIB Kak? Atau ada prodi tertentu, atau kita bebas memilih prodi dan PTU yang kita tuju? Gitu. Ya, jadi ya ini tadi sedikit udah aku singgung ya di pertanyaan yang sebelumnya, bahwa kalau yang prodi di perguruan tinggi umum itu tidak ada listnya dari BIB, tidak menyediakan, kalau kemarin ya tidak menyediakan prodi-prodi yang bisa didaftari oleh teman-teman. Tapi ada prodi-prodi juga yang dari perguruan tinggi selain PTKIN itu kayak UMM gitu atau Unwahas, itu bisa, itu selama udah bekerja sama dengan BIB gitu. Tapi kalau teman-teman yang mau mendaftar melalui jalur LOA itu bisa mendaftar di perguruan di prodi yang saintek tadi seperti itu. Nanti bisa didaftarkan di seksi BIB ini seperti itu. Jadi ya bisa bebas milih, tapi ya selama di prodi-prodi saintek seperti itu. Nggak bisa yang di humaniora, kemudian di teknik dan lain sebagainya seperti itu. Karena mungkin memang ada pertimbangan lagi dari pihak sana gitu. Maka dari itu semuanya udah ditata nih, ditata. Apa aja yang di cover, apa aja yang enggak gitu. Ya seperti itu ya, mungkin itu teman-teman pertanyaan ada lagi nih. Apa nih ada lagi nih. Oke, titipan nih, pertanyaan titipan. Iya, karena memang informasi tentang beasiswa kan nggak harus kita, maksudnya informasinya itu nggak ke YouTube aja. Pasti kalian pernah ngeliat nih lewat WA gitu kan, story. Nah, karena banyak juga yang kalau saya nge-storyin, nge-share tentang beasiswa LPDP BIB ini, banyak juga tuh teman-teman yang nanya soal beasiswa ini. Nah, jadi kebanyakan mereka itu nanya tentang persyaratan. Nah, bagi kalian yang memang belum tahu nih persyaratan BIB untuk yang khususnya 2023 ya. Karena memang kita juga yang udah penerima BIB ini, karena memang kita belum tahu syarat-syaratnya. Untuk yang tahun 2023 ini. Tapi saya sarankan untuk kemarin saya share tentang yang 2022, syarat-syarat yang 2022. Setidaknya ini berdasarkan feeling aja. Setidaknya sedikit itu udah adalah persyaratannya di 2022. Mungkin kalian di sana bisa menyediakan sertifikat bahasa kebahasaannya, terus isainya rencana studi, terus dan juga ya seperti biasa ijazah dan lain-lain gitu. Jadi meskipun ada penambahan di persyaratan untuk BIB 2023, kalian bisa melengkapi. Jadi kemungkinan nggak jauh-jauh ya, dari gitu. Tahun yang sebelumnya. Betul. Dan juga kalau misalnya kalian
biar nggak kaget nih tiba-tiba nanti kalau udah ada pengumuman BIB yang muncul, terus kalian lihat nih persyaratannya, kok kayak gini sih, kok beda sih sama 2023 ke 2022. Ya karena memang udah beda gitu, beda tahun, dan juga mereka juga pihak sana berbeda pula cara pengelolaannya gitu. Semakin ke depan semakin lebih baik lagi gitu. Maka dari itu mereka pasti udah punya rancangan program yang memang tujuannya tuh membuat program lebih baik lagi. Lebih baik lagi gitu. Makanya syarat-syaratnya juga di-upgrade gitu. Makanya jadi jangan ikuti lupa informasi terbarunya aja seperti itu. Ya, biar kalian bisa menyiapkan lah ya. Iya, jauh-jauh hari, karena tidak bisa disiapkan dalam waktu semalam ya Kak. Betul. Nah, boleh nggak ini fun fact-nya? Fun fact-nya itu adalah, ini berdasarkan pribadi ya. Oke, fun fact-nya itu adalah saya pribadi sendiri. Dulu guys, kalau bisa saya bercerita ya, sedikit boleh ini. Oke, sejak dari SMA, nggak dari SMA juga, dari MTS lah ya, sampai S1, jenjang S1, itu saya paling sering banget ngeliat, nge-share, bukan nge-share sih, ngeliat, nge-scroll tentang beasiswa. Nah, makanya beasiswa hunter ya Kak? Iya, beasiswa hunter banget saya dulu. Kalau kalian pengen tahu gitu kan. Jadi semua, mungkin kalau bisa dibilang di IG saya itu semuanya follow-nya tentang beasiswa. Nah, jadi kalau untuk LPDP Kemenak, jujur aja, ini sebenarnya saya kemarin tuh kayak hanya lewat gitu loh guys, kayak hanya lewat gitu dari temen apa gitu, atau saya cuman kemarin kalau nggak salah ngeliat dari share di WA gitu. Nah, jadi dari sana itu kayak, wah bisa nggak sih ngikut nih beasiswa gitu. Kita nggak berbicara tentang LPDP-nya ya guys, ini kayak beasiswa secara keseluruhan gitu. Bisa nggak ya? Jadi saya juga pun kayak untuk lulus di beasiswa LPDP ini, yang saya tahu ya, LPDP itu sangat-sangat sulit menurut saya. Mungkin teman-teman pernah ngerasain juga, mungkin ada yang dari pernah ngikut, mungkin gagal. Saya Kak, 2 kali. Oh, udah 2 kali. Nah, saya sekali. Masya Allah. Sekali langsung lulus gitu. Makanya itu ya guys, karena di pikiran kita itu termasuk LPDP, kalau menurut saya, wah jauh banget nih kayaknya, kayak standar kemampuan itu gak ada sama sekali, nihil gitu. Ya intinya keyakinan gitu ya Kak ya. Jadi Kakak saat itu tuh yakin untuk bisa mengikuti proses seleksi sampai akhirnya, jadi sehingga akhirnya ya udah diterima gitu. Jadi itu pengaruh sugesti juga berpengaruh. Karena memang dari mengikuti, dari berkas ya guys, dari kita ngurus berkas dan lain-lain, itu udah mungkin dibilang udah nangis banget, karena memang ngurusin ini itu, belum lagi kita harus ngejar TOEFL atau enggak TOEFL-nya, harus kan sudah ada patokan ya Kak, TOEFL-nya itu segini-segini, sekian-sekian gitu kan gitu. Terus tapi lulusnya di sana, lulus berkas, terus lagi ke tahap selanjutnya, lulus lagi sampai akhirnya ke Skolastik, lulus wawancara. Terus wawancara. Nah, dan dulu waktu pas S1 itu saya mengikuti mungkin sekitar ada 4 beasiswa yang diselenggarakan oleh kampus saya sendiri, dan itu 4-4-nya saya gagal. Gagalnya apa guys? Di berkas. Saya nggak tahu, mungkin memang masih ada yang kurang ya persyaratannya, tapi saya sangat bersyukur banget saya bisa lulus di beasiswa LPDP ini, apalagi untuk yang S2. Mungkin itu adalah doa dari orang tua saya, dan mungkin juga rencana Tuhan dari orang tua saya, doa orang tua saya, dan juga lebih-lebih untuk diri sendiri, doa untuk diri sendiri, lulusnya di yang S2. Iya, jadi pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Kak Putri ini, jadi jangan menyerah jangan pantang menyerah terhadap kegagalan yang sudah terjadi, terlewati gitu. Karena Kak gini, prinsip saya gini, kalau saya udah mengikuti LPDP Kemenak yang BIB ini, program BIB ini, jika saya nggak lulus,
saya nggak ada lagi ngerasa menyesal atau mungkin ya teman-teman mungkin kayak sedih berkepanjangan gitu. Nggak ada, karena emang udah kebal dari S1-nya gitu. Jadi apapun itu percayakan kepada Allah gitu. Dan juga kita juga harus ikhtiar intinya juga, doa, minta doa kepada orang tua. Itu paling penting. Insya Allah semua dimudahkan. Oke, sangat menginspirasi banget ya teman-teman dari kisah Kak Putri, dari yang mana pernah berkali-kali gagal di seleksi beasiswa selama S1, 4 kali bahkan ya, hingga akhirnya di seleksi beasiswa Indonesia Bangkit ini untuk jenjang S2 dia diloloskan seperti dan itu oleh Allah gitu. Dan saya nangis waktu pas udah ngelulus beasiswa S2 ini, karena nggak nyangka gitu. Masya Allah sekali ya teman-teman. Karena saya tahu memang ini contohnya Kak Makpur gagal ya. Gagal dua kali. Saya mungkin saya bisa gagal lebih dari 2 kali, tapi subhanallah banget Allah punya rencana yang begitu jauh, begitu indah. Begitu indah ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman mengenai Q&A dan sekilas cerita dari Kak Putri selama mengikuti Beasiswa Indonesia Bangkit ini. Semoga semua pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman mengenai Beasiswa Indonesia Bangkit ini dan itu bisa kita jawab ya dengan baik. Kalau misalkan masih belum, boleh isi komentar ya di kolom komentar. Nanti ada part 2 mungkin. Mungkin bisa juga part 3 dan selanjutnya atau bisa juga menghubungi sosial media saya dan Kak Putri, nanti kita cantumin ya di kolom deskripsi juga. Seperti itu. Jadi kalau mau nanya-nanya tentang Beasiswa Indonesia Bangkit atau LPDP Kemenak ini jangan sungkan-sungkan ya teman-teman. Karena kita berjuang bersama-sama untuk kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia seperti itu ya. Dan berkontribusi untuk Indonesia tentunya. Tentunya. Ya, oke. Dan jangan malas loh. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kurang lebihnya maaf dari kita kalau misalkan ada kata-kata atau salah tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, itu aja. Terima kasih. Dadah.